Oke teman-teman, kita sudah ada di segmen baru di Metrum TV, yaitu Ensiklopedia Setan Indonesia. Ya, jadi kita akan bercerita tentang setan-setan yang ada di Indonesia. Banyak kan setan yang ada di Indonesia. Terus karena kebetulan kita juga ada orang-orang yang berasal dari seluruh Indonesia. Nah, tapi pada segmen kali ini kita akan buka dengan cerita seram yang ada di pelantikan Bantara kemarin. Nah, sekarang sudah hadir saksi-saksi, saksi-saksi yang melihat setan-setan yang ada di tempat pelantikan Bantara. Oke, ini dia, ada Ijan, ada Amel, ada Elis. Ya. Jadi siapa dulu yang mau cerita? Ijan dulu. Nah, Ijan dulu aja ya, yang paling depan ya. Jadi bisa diceritain nggak awal mula gitu? Hari itu hari apa gitu? Kan Kamis kan. Itu kan yang udah apa ya, kayak ngerasanya tuh kan kita itu pas malam Jumat kan. Kita satu tenda sama Elis, Ayu, Edo, Amel. Kita tetap satu tenda. Sama Andi. Ya kita tidur, aku sama Edo sama Andi tuh tidur nggak baring kan, duduk. Nah itu Edo dia udah cerita serem-serem, katanya enak kayak gini, kita cerita serem kan. Cerita katanya pernah nangkap babinya tuh pas di belakang keluar anak kecil. Hai. Ya dia cerita gitu. Kan kita nggak tidur, terus tiba-tiba ada kakak kelas datang, katanya senternya dimatiin. Nah itu aku udah ngomel, namanya Kak Oman kan. Kak Oman nih aku disuruh matiin senternya, kok ada ular gimana? Bilang kan. Edo bilang katanya nanti kalau komannya pergi kita hidupin lagi. Itu komannya pergi kita hidupin lagi. Kita cerita-cerita ngantuk tuh. Jadi habis itu tidur kan bareng, kata Andi baring aja nanti gantian katanya kita jaga. Udah sampai pagi terus kita bangun. Kita pagi tuh jam berapa tuh? Tuh kan kayak agak gerimis kan. Tuh nggak bisa tidur tuh. Ayu sakit kan pas itu belum sakit deh. Udah sakit kan dia Ayu? Udah sakit tuh. Ya kan dia sakit. Jadi kita kayak nggak berani dekat dia kan. Dia susah tidurnya. Bangun lagi, itu kita kelaparan malamnya. Oh, malam kelaparan. Ya, pas jadi pelantikan itu. Kelaparan tuh kita cuma makan permen doang. Makan permen terus cerita-cerita. Nah itu tiba-tiba kakak-kakak datang tuh. Kan kita datang terus disuruh itu kan bangun tuh bersih-bersih. Terus langsung seri itu bangunnya. Terus itu habis itu kan udah tuh mandi. Terus siangnya tuh kita kan ambil air tuh di sungai tuh. Itu ada yang menstruasi apa-apa kan. Udah itu kayak udah mulai ganjal, apalagi itu dia kan pas hari Jumat tuh dia cerita-cerita udah aneh-aneh gitu, yang malam Jumat itu katanya apa gini-gini. Terus siangnya tuh yang bikin kejadian aneh tuh yang baby yang pingsan dari atas tuh kan. Dari atas dari mana? Yang jembatan itu dia tuh pingsan. Terus kita tuh itu udah mulai ngerasa jangan nih kenapa dia pingsan itu. Kita karena itu sakit kan, jadi ditinggal berdua sama Feby di tenda, di tendanya Feby kita cerita-cerita. Dia bilang kita ke lapangan aja katanya, aku takut di sini. Takut di mana? Di area tenda? Iya, katanya kita cuma berdua, yang lainnya tuh pada cari kayu buat api unggun. Jadi kita cerita-cerita kan, terus aku bilang enggak berani keluar juga, aku bilang kita cuma berdua di sini. Terus dia bilang keluar aja. Terus cerita-cerita tuh, aku bilang ya udah kembali tuh ke tenda sendiri. Jam berapa itu? Sore sekitar jam 3 jam 4 gitu. Jam 3 jam 4. Udah cerita gitu kan, udah kayak gemes-gemes gitu kan. Udah serem lah ya, udah perasaan udah gak enak gitu. Terus balik ke tenda, itu aku beres-beres tuh, tenda kotor kan. Beres-beres udah selesai tuh, kayak udah takut juga nih Feby situ. Aku setiap beres-beres tuh panggil Feby. Feby, iya katanya ada di sini. Aku bilang Feby, pokoknya panggil Feby. Habis itu kata Feby, jangan ambilkan sepatuku dekat tendanya. Itu tendanya Dorcas. Tuh aku keluar sendiri. Itu bukan kan di sana kan tendanya Dorcas kan, tenda ke sini. Atau aku hadap ke belakang jalannya. Itu kau malam atau sore? Udah takut tuh jadinya. Jadi aku hadapnya ke tenda Feby sambil lihat Feby. Jalan mundur gitu. Iya, ambil sepatu ya. Kata Feby, cepetan Jan. Ya udah ambil sepatu. Habis itu langsung pergi ke lapangan. Habis itu kan sorenya tuh si Noah Ardi kan tangannya kesayat kan. Nah itu aku takut lihat Noah Ardi, dia kayak zombie. Dia makan tangannya gini-gini. Darahnya banyak tuh netes. Dia kesayat sama apa? Golok. Ya kan pas mau ngambil golok kesayat. Terus kita bilang obatin, enggak, katanya dia makan beneran di sini darahnya. Sampai sekarang tangannya tuh kayak gini, kayak kejepit
Kayak gitu ya. Semalam itu malam. Itu kamu perasaannya gimana, ngeri ya? Ya iya Takut ya? takut, udah takut. Mana mereka cerita-cerita hantu-hantu malam itu. Habis itu kan udah sore tuh, udah mau ambil air kan, udah mau masak tuh kan. Pertama rencana kita nggak mau masak, tapi yang lain perkelapan ya udah masak tuh, kita mau masak, ambil turun ke bawah. Habis masak kan kita telat kan, terpaksa pakai tunggu temen yang tim lain. Nah itu udah selesai. Pas Edo mau turun ke bawah udah siap tuh, udah mau berangkat ke lapangan kan, mau api unggun. Terus kita disuruh bikin yel-yel. Edo tuh dia kan telat tuh, dia yang hidupin api, dia apa-apa. Dia bilang aku mau turun ke bawah katanya. Ke bawah kemana? Ke sungai? Ke sungai. Oh kalian ngecamp pinggir sungai berarti? Iya. Ya kan kita bilang nggak usah turun katanya. Terus Edo bilang tadi ada yang turun. Jam berapa itu? Itu udah malam, pokoknya mau Isya, udah mau Isya. Kan. Katanya tadi ada yang turun. Lah kita bilang nggak ada yang turun kan. Aku bilang Edo jangan macem-macem, jangan nakut-nakutin. Enggak katanya lihat tuh. Terus dia bilang itu ada yang jalan katanya turun ke bawah. Kamu lihat? Enggak, pertama nggak percaya kan jalan tuh. Terus dia suruh Eris lihat. Eris lihat tuh. Eris ada kan? Kamu lihat? Lihat. Jadi gimana? Pas kulihat tuh nggak kelihatan orangnya, tapi dia kayak senter itu bagi kode Oh, gitu. pakai kode. Iya, bagi kode kalau dia tuh ada situ. Oh. Kata Jadi kayak ada cahaya-cahaya iya, gitu ya? ada cahaya gitu. Pas itu kan aku kan kirain orang yang turun kan. Kira apa kami yang turun, jadi ikutannya lah tuh mereka di kelompok lain, katanya nggak ada yang turun. Berarti itu yang terus tadi siapa gitu. Terus yang anehnya tuh kan Edo tuh suruh si Andi center. Andi sini kita center. Pas kita center nggak ada tuh orang. Kita ikutin tuh kan centernya Andi dia mau turun ke bawah, ikutin aja kata Andi. Terus Ikutin orang itu iya ke bawah? mau turun udah, dia kan kayak tangga gitu kan di atas, ada baru sungai lagi. Dia udah turun ke situ mau center sama Edo. Terus yang lebih ganjalnya tuh Hasannya bilang katanya, kalian tadi ada lihat nenek-nenek nggak sih ada orang turun? Itu Sani bilang dia kan duduk di apa namanya diva gitu kan, sambil mau makan atau masak. Katanya ada yang lewat di samping dia kayak nyengkel gitu. Dia kira orang turun ke bawah. Si Edo? Si Sania. Dia cerita gitu. Udah nakutin. Tuh udah kepikiran, pokoknya aku nggak, udah di situ kan kita mau ngumpul kan, bikin yel-yel. Itu udah bilang katanya, ngapain gitu-gitu. Dia udah cerita seru tuh, mulai cerita lagi. Kayak dia yang nantangin gitu loh ceritanya. Dia cerita, aku pikirin tuh nggak mau tidur di tenda lagi. Oh, malam berapa? Malam Jumat? Yang pas malam Jumat Sabtu? malam Sabtu. Oh, Jumat malam Sabtu. Kita kumpul, habis itu nggak tahu lagi. Pas kami kumpul tuh kan, kami tuh membahas tentang yel-yel tuh. Terus apa? Arti itu bagi pendapat. Nah, terus izin bagi pendapat tuh. Tapi kan nggak boleh kalau macam apa bagi pendapat tuh, mereka belum ngomong satu-satu belum selesai lagi gitu. Jadi disuruh izin diam dulu kan. Nah, terus situ izin pingsan. Jadi kami bawa dia ke sana. Tuh. Berarti Ijan pingsan. Pantas dia tadi nggak tahu apa-apa abis itu ya. Dia pingsan di situ. Terus tuh pas dibawa dia ke sana tuh kami ada di sana tuh bisa sapi unggun. Bisa unggun di situ. Ijan pingsan tuh. Terus siapa lagi pingsan? Stefani. Habis sapi unggun Stefani pingsan. Gara-gara dengar apa? Ada yang kerasukan di sana. Oh iya. Terus habis itu tuh apa? Baby juga berteriak kan? Terus berteriak. apa lagi tuh? Apa lagi? Amel. Kalau aku mah beda lagi, bukan soal itu. Oh, kalau Amel apa? Ya kan itu pas malam-malam tuh kan kita pada bercerita pas malam-malam. Yang cerita serem itu. Iya, aku, Edo, Andi sama Ijan. Nah kan pas itu teh lagi hujan kan. Nah terus ada cahaya geledek-geledek gitu. Nah itu di luar tuh kayak ada yang mengelilingi tenda. Iya, terus kayak ada yang diem gitu dalam di cahaya-cahaya tuh kan. Geledek tuh suka ke bawah gitu ya, kelihatan gitu. cahaya gitu. Ya terus kata aku itu di luar kayak ada yang gini gitu. Gini? Iya, kayak ada yang gitu ngeliatin kita. Hitam atau gimana? Bayang-bayang kan dari cahaya geledek gitu. Itu deket apa? Deket pohon? Deket tenda kita, tenda yang tempat masak tuh ya di sana. Iya di sana. Di sana tuh kayak ada orang gitu. Tadinya aku mau ngasih tahu ke kamu, ke si Ijan, tapi takut gak percaya. Ada orang yang gini gitu lihat. Kayak gini nih. Kataku tuh, apa itu kataku tuh. Ya gitu. Terus kan pas itu senternya mati. Kayak ada ayah suara
kaki nyeret-nyeret gitu kan. Oh. Di sana daun-daun. Ada kayak apa? Kaki diseret Iya, gitu. kaki diseret gitu. Kataku itu apa? Malam-malam, tapi kan kondisi senternya mati, terus lampunya nggak ada gitu di sana, udah gak ada penerangan. Ngeri ya. Katanya teman-teman ceritakan setiap tenda tuh pasti itu apa Dorcas ya juga kan mereka tidur tuh Dorcas juga kayak ngerasa ada yang teriak-teriak gitu dia bilang. Teriak-teriak. Soalnya yang aku kemarin tuh mereka pas itu kan kita di jalan tuh kan pas mau berangkat tuh di perjalanan mereka cerita yang serem-serem gitu. Si Edo katanya daripada kita lelah tuh yaudah kita cerita si Edo bilang yang babi di belah tuh keluar anak kecil. Kita itu ketawa-ketawa kan dia cerita serem-serem pokoknya itu malam pas malam Jumat yang pas kita mau dapat sih materi dari Anjun kan itu kita kumpul itu hujan-hujan kan aku bilang kalian jangan teriak-teriak ini malam Jumat terus mereka bilang kita nggak teriak-teriak yang lainnya jangan sibuk. Terus pas ini kan katanya yang pas mau loncat itu kan ada yang ngingetin kakek-kakek nenek-nenek itu. Yang itu siapa? Ada nggak? Gak tahu itu Nggak tahu. tuh. Iya. Cuman yang pas malam tuh kan ada yang ibu penunggu rumah tuh kan. Nah itu dia bilang kenapa kan nggak milih hari lain dia bilang. Iya, Oh gitu. Dia emang nggak boleh ya kayaknya. Soalnya hari. di sana teh baru 40 hari yang neneknya. Bukan 100 hari. Oh Kan iya, rumah 100 hari. Itu, 100 harinya rumah itu yang itu kan aku bilang kenapa ibu nggak kasih tahu katanya mau ngasih tahu. Katanya baru juga ada kayak gitu kayak orang terjun di jembatan itu ibu itu Jembatan. bilang. baru-baru yang kelihatan tuh ada yang lagi mens. Oh, ya kemarin. Iya, yang kemarin tuh Iya, ada banyak. lagi ada beberapa orang yang lagi mens tapi terjun Oh, juga. terjun juga. Oh, pantesan. Terus itu pas kan kemarin kesurupan masal ya? Itu gimana? Itu kayak apa ya? Kayak suara di neraka. Suara di neraka? Iya, pada menjerit hampir semua orang gitu. Kayak ada jerit gitu. Kamu kesurupan nggak? Enggak, tuh Enggak. aku bukan kesurupan, cuma masih takut aja gitu, lemes lagi tambah. Pas Iya. itu. Terus lihat lagi baby yang teriak-teriak. Terus di situ tuh apa? Kak Kathleen katanya dia lihat ada anak kecil. Dia mau turun ke sungai. Siapa sih Kathleen? Ih. Kamu Ijan kan kesurupan ya? Itu apa dari dulu tuh kalau misalnya dengar orang kayak gitu kan itu telinga kita pasti sakit. Oh, telinga kamu Iya sakit. kayak mereka teriak kayak kasar bilang gandeng kan nah itu telinga sakit kayak kita mau cakar-cakar orang itu suruh diam gak usah cerita gitu. Tapi pas itu kan udah sadar kan itu yang ada bapak-bapak itu bilang. Nah jadi paginya tuh kan aku pingsan di jalan kan yang leher aku tuh sakit jadi teman-teman tuh nyalahin katanya Ijan lehermu kenapa ada benjolan gitu itu kayak apa kemunguan gitu kan terus aku bilang mungkin salah tidur kan karena kita Masa tidur salah tidur benjolan sih? miring kan terus itu bangun pagi tuh leher nggak bisa digerakin karena kelamaan tidur gini udah capek duduk gini kan sambil tunggu gitu terus si Amel apa si Edo yang suruh katanya tidur aja bang nggak apa-apa katanya kalian tidur biar kami itu katanya tidur terus bareng tuh bangun pagi tuh leher nggak bisa digerakin sakit tuh kan karena tidur sebelah aku bilang gitu terus kata kayaknya sama Erlina mungkin kau sering makan micin katanya oh gitu kan biasa kita makan kedono pakai masako tuh dia bilang gitu di jalan kita nggak bawa terus ada Kak Ince di bawah tuh ke sana tapi malam itu bapak itu bilang gini pas dia baca-baca kan di sini tuh pas dia bilang kayak aku atau asyhadu ini kayak turun ke bawah gitu Oh, turun ke bawah. ya terus bapak ini bilang kok tadi kemana aja dia bilang gitu kan aku bilang enggak cuma di sini aja ikut katanya ini kayak bukan benjolan biasa gitu terus itu kan ibu itu sama bapak itu pergi sama ada anaknya kan datang juga kan tete itu bilang katanya oh ngomong astagfirullah katanya ucap apa asyhadu alla gitu kan dia tuh sambil pijitin sini terus dia bilang gitu kayak getar gitu turun ke bawah tapi nggak mau hilang gitu Tapi masih ada. sekarang gitu. nggak ada lagi Oh, sekarang nggak ada. pas akhiran balik kan itu ada bapak yang kiai kan yang nganuin itu nah itu kan apa bapak itu bilang biar apa bawa ke Pak Haji aja dia bilang kan nah itu Pak Haji suruh tuh terus Pak Haji bilang dia minta izin dulu katanya pegang kepala dia pegang kepala dia baca asyhadu alla dia tanya dulu namaku bilang Ijan dia bilang gini mana sakit dia nggak apa-apa gini kan bilang di sini sakitnya yaudah katanya tahan dulu ya habis itu dia pegang di sini tuh kayak turun ke bawah ya kayak ngikutin gitu loh kayak ada energi gitu kan belum kayak gini tuh udah nangis tuh aku rasanya udah kayak badanku keangkat habis itu pas sampai sini dia jatuhin ke bawah itu aku langsung
bilang gini, kok pembukaan kok penutupan. Aku masih nggak ngerti tuh apa. Kok pembukaan kok penutupan. Dia bilang gitu. Teman-temannya bilang katanya. Apa tuh? Dia bilang, oh mungkin kau yang pertama, buka ya, ini gitu, kau kesurupannya juga, terus kamu yang nutup berarti. Iya. Terus dia bilang katanya, jangan apa, kakak-kakak juga bilang kalau misalnya Ijen nangis pasti ada yang kena begitu. Kadang pas udah takut juga kan, apa kena aku nangis yang lain pada kesurupan. Terus di asrama juga dia bilang, kenapa gara-gara aku gitu dibilangnya. Katanya pokoknya kalau apa-apa tuh Ijen kalau jangan nangis kan, kalau apa-apa tuh katanya nanti ada yang ikutan. Karena sebelum itu kan Ijen kan nangis tuh. Sebelumnya itu yang di tenda yang di apa, yang deket unggun api itu masih mana-mana aja. Iya. Ijen pingsan, terus itu Kak Sopi langsung pingsan juga. Pas Ijen pingsan tuh, terus Kak Sopi pingsan, terus apa sudah pingsan terus kan Kak Sopi itu teriak-teriak kan. Nah Stefani juga ngerasa keganggu, jadi dia juga pingsan. Habis itu terus kena juga tuh Kak Pia sama Kak Tiara. Ya Tiara yang pukul si Sopi itu. Harus sumpah di situ. Aduh. Kan Ngeri ya. itu udah setengah sadar kan, pas setengah tuh kan kita dekat pintu kamar kan. Nah itu Dokas dia tenangin aku. Dia bilang Ijen apa, dia bilang kitab-kitab gitu pokoknya. Dia peluk aku kan. Dia bahas kitab apa? Nggak tahu, dia nggak tahu. Tapi itu kan ada yang bawa kitab, itu nggak salah ya Lina. Itu mereka bawa kitab. Pas Stefania pingsan tuh kan aku udah sadar kan. Kata Karisa juga jangan nangis lagi, katanya kasihan yang lain katanya. Udah tuh mulai sadar tuh, udah bapak-bapak itu yang punya rumah tuh baca-bacakan gitu kan. Kayak nggak sakit lagi, sambil diutus sama tete-tete tuh. Terus si Stefania tuh Lina tuh Fiani bawa kitab gitu, ditempelin ke muka. Ke muka kau? Iya, bukan ke muka Stefania. Jadi aku bilang kenapa tempelin gitu. Terus ada yang bilang, aku ingat tuh mereka bilang gini, nanti kayak nggak boleh gitu, kitab itu ditempelin ke muka gitu, nanti sial gitu. Nggak tahu mereka bilang gitu. Dah tuh kan marah-marah Stefania, dia ngamuk kan, tangannya mau cakar-cakar. Iya. Kata Herlina, Dokas kok sama Ijan aja. Itu kita dekat pintu tuh kamar. Dokas dia lihat kayak gini, dia bilang jangan nangis Jan katanya. Tuh kan kamarnya tuh kayak ngeri gitu. Makanya sih mas lihat kamarnya itu kan kayak ranjang gitu kan. Iya kan kayak, itu dia 100 harinya kan waktu itu kan, yang nenek itu kan meninggal itu kan. Iya, jadi kayak takut gitu kan. Dokas dia cengat-cengut gitu kan. Di sebelahnya itu ada Kak Ince dia udah kayak sadar gitu. Terus Dokas dia tiba-tiba lemah gitu. Dia peluk aku tuh, dia lihat lagi terus dia lemah. Saya bilang, Dokas jangan main-main, dia bilang gitu. Diam dia tuh. Tanya Dokas kenapa? Diam nggak, ditanya matanya tuh gini aja. Dia bilang ini siapa, kata Sanova. Dia nggak jawab. Ini siapa nih? Kok kenal aku? Dia nggak jawab. Dia gini aja. Terus tanya siapa? Ijan, dia bilang. Dia kenal aku. Itu bilang jangan macam-macam Dokas. Dia bilang diam lagi, ditanya sama Sanova. Aku siapa? Nggak tahu. Pas kita tanya ini siapa? Ijan. Itu udah lama kan kita tanya-tanya lagi. Dia cuma kenal Ijan. Itu pas kejadian orang-orang iya, yang lainnya juga tuh kan? pada ribut tuh. Yang pas Kak Sophie dia yang mau pergi gitu kan. Dokas tuh udah. Terus tiba-tiba si Herlina datang. Ini apa? Dia nggak tahu kitab yang itu, yang orang Kristen biasanya baca-baca tuh. Nggak tahu, dia bilang nggak tahu. Terus tiba-tiba tuh entah Herlina atau mereka tempelin itu kitab. Kamu kayak gitu. Dokas ingat. Terus dia bilang kita coba lagi kan ini siapa? Ijan. Terus kita tanya Sanova baru dia tahu. Dia bilang apa? Kecapean sama ketakutan. Ya kan itu ada aneh-anehnya juga. Kemudian kenapa nggak tahu kitab? Dia udah kayak kecapean, kayak udah mulai nggak sadar gitu. Jadi pas ini kan pas hektik gitu yang semua orang ada berapa 15 kesurupan ya. Itu kalian ngerasa gimana sih? Aku takut banget. Takut banget. Nggak ngerti ya? Iya, Takut gemes lagi, dengar lagi yang teriak itu kayak mau cakar juga gitu. Sakar juga. Udah biasa sih. Tapi tahu nggak yang foto itu? Yang foto yang di belakang Oman tuh. oh itu Kata iya ada sih yang kirim ke grup kan. Iya ada. Itu katanya cuman bohongan, settingan juga. iya, kebanyakan settingan. bilang settingan. Edit gitu. Oh, Itu jadi emang beneran. itu asli berarti. Kayaknya sih. Lihat gak sih? Ada nggak sih katanya? Ada. Oh punya. Bisa dilihat tadi. Di sana juga pernah lebih lagi. Di mana? Di pas kan
kan aku sebelum SMP kan sekolah pondok pesantren dulu. Itu 3 bulan karena nggak betah tuh. Gimana kayak bentar dulu, jangan dulu ke pondok pesantren. Iya itu udah lebih parah lagi daripada ini kejadiannya. Lebih parah dulu. Iya itu hampir mungkin 50 siswa ada 50 orang kesurupan di pondok pesantren. gara-gara kamu. Enggak, itu apa yang lebih anehnya tuh mereka Al-Quran mereka injak-injak sih. Ay, ngeri ya. Nah, bentar. Nah, yang lain selain yang tadi ngelihat gitu, ada yang lain nggak misalkan yang cerita gitu? Lupa lagi. Teman-teman yang lain gitu yang cerita ada nggak? Mereka ketakutannya mereka bilang udah kayak ganjal gitu, kayak pas mau terjun gitu kan. Janggal mungkin Ya, ganjal. Janggal. Gitu udah. Ya itu pas mereka ceritakan kayak nggak percaya katanya. Karena memang kalau yang menurut Anju cerita ya, kalau gua lanang tuh hari Jumat tuh pantangan. Jadi nggak boleh tuh ada aktivitas berenang atau apa di gua lanang pada hari Jumat. Tapi kan yang aneh itu kan kenapa pas malam Jumatnya kita nggak kenapa-napa tuh. Maksudnya Anjujun yang di barak tuh yang di rumah itu nggak kenapa-napa, terus gak ada kejadian yang bikin orang kesurupan. Kenapa nggak malam Jumat gitu loh? Kenapa malah hari Jumat malam Sabtu gitu kan? Tapi kalian ngalamin kejadian itu sejak dari ini Kamis gitu, ngalamin kejadian yang anehnya itu. Terus kan si Udin juga kan ini dia ngelihat. Jadi kata si Udin tuh pas kan Anjujun suruh dia ini kan apa ngeberesin tenda tuh yang malam-malam tuh jam berapa tuh, jam setengah 10 kan, jam 10 ya, jam 10-an kan kita beresin tenda tuh semua. Nah si Udin yang mimpin. Pas datang ke sana dia ngelihat sosok yang lagi nginjek-nginjek tenda. Injek tenda. Iya nginjek-nginjek tenda. Pokoknya tenda dirusakin. Tenda dirusakin terus wajahnya buruk gitu. Buruk ya Den? Hancur pokoknya wajahnya. Nginjek-nginjek tenda. Tapi tendanya masih utuh. Pas ya dia kan langsung ini kan kayak shock gitu kan Udin. Tapi kan tendanya ternyata masih utuh. Masih bagus. Jadi memang kayaknya kemarin tuh salah tempat. Salah tempat. Terus memang jadi si pengurus di sana nggak ngurusin apa, jadi kan kita minta izin nih, ya udah diizinin aja gitu. Jadi nggak diurusin kayak ke ya yang gaib-gaibnya lah, kayak nggak punten gitu, gitu, nggak minta izin dulu gitu di tenda di situ. Karena dulu sempet pas angkatan si Robi pelantikan Bantara itu jam 10 juga dipindahin tenda itu. Tapi itu malam Minggu ya Den? Malam Minggu ya? Malam Sabtu ya? Malam Sabtu itu tenda langsung dipindahin karena nggak boleh di situ. Tapi kemarin nggak tahu ide siapa di situ lagi. Gitu makanya kayaknya kejadian ini ya gitulah jadinya. Gitu ngeri ya. Iya banget. Sampai kan kita selesai jam berapa? Jam 12 ya. Ingat pas balik di asrama pintu dikunci dan mau masuk jendela itu siapa ya? Pas si Sanopa kah? Iya. Pas sampai di atas kan di asrama tuh udah sampai itu dipopong kan sampai ke atas. Pas bangun pagi itu semuanya yang itu seru juga pas Kak Yorlin. Dia capek-capek katanya kayak bawa ke atas gitu entah ke Sophie. Dia bangun pagi tuh cepet bangunnya. Kayak nggak tahu kenapa katanya bangun pagi, cuma dia sendiri piket. Yorlin. Iya, yang lainnya tuh ada yang bangun jam 2, jam 3. Waduh. Aku kan pas bangun tuh badan masih sakit-sakit kan. Itu kita naik ke atas tuh nggak ada lagi kayak buka sepatu, buka kaos nggak ada lagi. Ada. Pas dilihat kasur udah kayak kotor-kotor gitu. Nah, ini nyambung dari pelantikan Bantara. Kalau di asrama Ya sering, ya emang kebaik gini. Itu kan ada juga emang di asrama kan kita ngerasa ngeri juga sih. Ngerasa ngeri juga. Pernah kan tuh kamarnya Sania. Jadi kan itu biasanya tuh kalau aku panggil Kak Sophie atau Sania mau ngaji tuh aku di jendela gitu. Sania ngaji, Kak Sophie ngaji. Terus itu kata Sania jendelanya mereka tuh nggak ketutup kan. Situ Kak Sophie sama Sania tuh melihat ada yang diri di jendela. Ada yang berdiri di jendela? Iya. Orang. Tapi nggak tahu siapa ya? Nggak, biasanya juga di asrama tuh mama
ada yang main keliling kan, kayak jentik gitu, terus ada yang jalan. Terus tadi malam tuh ada yang ngetok kamar 2. Kamar 2? Iya katanya kan, iya. Dia tuh kan, kita bilang ini betulan apa enggak. Terus di kamar 1 juga kan biasanya tuh, dia bilang kalau itu suara tikus nggak mungkin gitu kan. Kayak aku pun nggak mau tidur, aku bilang kalau betulan ada kenapa enggak, kayak model memang mau ngeliat gitu kan. Kayak pas kita bangun suara-suara tuh kayak nggak ada lagi, kayak suara orang jalan. Kan biasanya orang jalan tuh kedengaran kan. Itu kalau kita bangun kayak nggak ada, pas kita mau tidur lagi kayak ngerasa ada bayangannya gitu. Nah terus pas balik lagi nih ke pelantikan Bantara, pas kalian diriin tenda gitu, di situ nggak ada perasaan apa gitu selain atau happy aja gitu? Iya, itu kayaknya nggak sesuai ekspektasi gitu. Oh sekalian semuanya berjalan lancar. Tapi pas itu malam kan tidur kan, ada yang nggak enak gitu, ada yang ngerasa ngedengar suara apa-apa gitu. Kenapa nggak bilang gitu? Yang pertama tuh kita takut kan, itu Kak Oman tuh dia mau katanya kita yang tenda lain tuh udah dimatiin senternya, cuman tenda kita itu Edo dia marah katanya, nanti kalau ada ular gimana, dia udah bilang gitu kan. Kita matiin, terus kita bilang ya itu aku bilang kata Edo punya, nanti kok kakaknya nggak ada kita hidupin lagi. Tapi itu yang loncat itu gimana? Yang loncat dari mana? Yang loncat ke ini, ke apa, ke sungai itu? Aku nggak tahu, itu Edo. Oh itu Dia Edo ngeliat yang duluan, karena katanya dia mau turun itu karena dia ngeliat orang turun, kita larang kan Edo, udah malam gitu. Terus dia bilang itu ada orang turun. Tapi yang anehnya tuh cuma aku dan Edo doang yang lihat, mereka nggak lihat. Oh nggak lihat. Itu udah Aku kira kan Edo main-main kan, jadi aku lihat lah. Berarti beneran ada, tapi Beneran ada yang turun bukannya gitu. tuh dia nggak liatin, cuma senternya doang gitu. Tapi orang nggak lihat senternya. Enggak, mereka nggak lihat, aku cuma Edo doang yang jadi lihat. kalau misalnya di center nggak ada, di center tuh kata Edo situ nggak ada. Pas dimatiin senternya lagi ada. Terus aku tanya teman-teman yang lain, pada ada yang turun nggak ada. Terus semuanya lengkap, berarti yang turun dari siapa? Aku kira ada yang turun kan, mau ambil air atau gimana gitu. Nggak ada. Sania lagi ceritanya ada yang lewat di situ, katanya nggak tahu siapa lewat. Itu udah takut betul, nggak mau lagi tidur di tenda. Mana Waktu itu tuh. kan pas kejadian malam tuh siang kita cerita tuh, Amir katanya udah gini-gini kan, udah mulai takut sekali. Pas itu pingsan, terus yang Ardi kepotong tangan tuh, ini tuh udah bilang kok aneh gini kan, Aneh kayak ada gini. kepotong ini. Biasanya kan memang kalau udah ada yang janggal-janggal tuh kan malah jadi makin ini, makin meyakinkan gitu kan. Oh fotonya ada, boleh lihat ya. Sini. Belakangnya jadi malah ada rumah, padahal itu yang pagar terus sawah, itu kayak malah ada kerangka. Nah ini kan, Iya, ini nih. Padahal malam tuh nggak ada yang pakai jaket. padahal Terus tuh nggak ada yang pakai Gayanya jaket. tuh kayak samperan ke Oman gitu. Iya mah dia mirip kayak si Oman kan kayaknya. Gayanya. Kayak gaya jaketnya kan. Gaya tangannya juga tuh di belakangin gitu. Nah terus ini siapa gitu yang di depannya itu? Ini kan kaki orang nih, kayaknya ini emang kaki orang nih. Nah ini yang senyum depannya siapa gitu? Bener nggak? Yang merah itu. Pas itu ada dikirim di grup kan, Iya. itu semua kita Pada heboh semua di grup. terus Terus nggak mungkin lah, mungkin kirain ada yang pada ngedit, ada yang jahit. Ngeri ya. Balanang. Mau lagi ke sana? Enggak. Enggak sayanya. Enggak, jadi juga ngeri ya kalau Lanang. Udah berapa menit ya? 29. Wede, gak kerasa nih. panas dingin. Oke, udah 29 menit. Kita cuma punya waktu 30 menit untuk cerita. Ya mungkin nanti Izan di episode selanjutnya boleh nih cerita tentang ya setan-setan yang ada di Jambi Riau ya? Iya. Di Riau ya, terkait itu. Ya. Ada kan setan di Riau kan? Kuyang. Nah, di sini nggak ada. Nggak ada, di Jawa nggak ada. Jawa nggak ada. Kalimantan, Kuyang di Riau ada. Ada kan tuh? Ada. Nggak ada. Betul. Ada. 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 Kau Garut. Ada, oke. Untuk episode kali ini, episode pertama udah selesai. Terima kasih buat yang mau berbagi cerita seremnya ya, terkait pelantikan Bantara horor ya.
Jujun juga seumur hidup Jujun baru pertama kali itu kayak gitu sampai kesurupan masal gitu. Ngeri ya. Oke, terima kasih Ijan, Amel. Kenapa Amel tiba-tiba nggak enak badan ya? Wah, jangan mulai deh ini. Aduh, makasih buat Elis yang udah mau berbagi cerita. Ya, sampai jumpa di Ensiklopedia Hantu Indonesia episode selanjutnya. Dadah.